Kita lanjutkan ke tipe dropship yang kedua, yaitu dropship marketplace ke marketplace. Ini berarti dari misal teman-teman punya supplier di Tokopedia, teman-teman jualnya ke Shopee, atau ke Tokopedia jualnya ya ke Tokopedia lagi, atau teman-teman punya supplier di Shopee jualnya di Lazada atau ke JD, ID, atau ke marketplace yang lain. Intinya marketplace ke marketplace ini yang agak lebih tricky dan lebih rumit daripada yang pertama. Tapi jangan khawatir, kita ajarkan semua trik-triknya di bab ini tuntas, gamblang, dan lengkap. Masalahnya, kita masuk ke permasalahannya, dropship marketplace ke marketplace ini, beberapa marketplace itu menerapkan sistem resi otomatis. Program resi otomatis ini, atau biasa disebut cashless, itu mengharuskan seller untuk mencantumkan kode booking pada paket. Sedangkan dropshipper itu sama sekali tidak mengurus pengemasan barang. Jadi label dari pesanan itu harus dicetak dan ditempelkan di paket. Ini beda dengan yang manual gitu loh. Jadi kalau manual itu seller membayar ongkir langsung ke agen. Jadi seller supplier kita atau kita sebagai seller itu paketnya dibawa, dikasih ke agen, dibayar langsung, selesai masalah. Resinya diinput manual ke dashboard pesanan. Jadi setelah itu kan kita dapat resinya itu dimasukkan ke dashboard pesanan, diketik manual di sana. Tapi kalau resi otomatis atau cashless ini tadi, seller itu tidak perlu membayar ke agen. Karena agennya JNE, agen ini JNE, JNT, si cepat dan lain-lain ya. Agennya ini memotong langsung ke marketplace-nya seller. Jadi memotong langsung ke Shopee atau ke Tokopedia. Karena itu seller tidak perlu menginput resi secara manual lagi. Kayak gitu. Bisa dibayangkan, kalau resi manual itu bayar langsung, kalau otomatis resi otomatis atau cashless itu kita seller tidak perlu bayar, jadi langsung dipotong ke marketplace-nya. Masalahnya akan ada dua kode booking. Satu, yaitu kode booking dari pesanan customer ke toko dropship kawan-kawan ini tadi. Jadi kan teman-teman itu buka toko di Shopee, kita bayangkan gitu. Teman-teman buka toko di Shopee. Nah, toko di Shopee ini ada pesanan. Nah, pesanan ini ada labelnya, kita sebut ini label. Label ini yang harus ditempel di paket. Tapi karena teman-teman dropship dari toko yang lain, berarti teman-teman harus pesan ke toko supplier kan. Nanti di toko supplier itu juga ada label juga. Karena ada dua label, ada dua kode booking namanya. Kode booking atau label itu tadi, pesanan ke customer, dari customer ke tokonya teman-teman, lalu pesanan teman-teman ke toko supplier, ada dua kode booking. Ini yang akan membingungkan. Jadi kode booking mana yang ditempel di paket? Nah, itu nanti akan kita ajarkan caranya. Tapi dipahami dulu konsepnya bahwa akan ada dua kode booking. Ini yang akan harus teman-teman pahami. Kode booking dari customer dan kode booking dari dropshipper alias teman-teman. Apakah teman-teman harus mengaktifkan resi otomatis? Ya tidak juga gitu loh, sah-sah aja kalau teman-teman tidak mengaktifkan layanan kurir atau agen yang menggunakan resi otomatis atau cashless itu tadi. Namun ada beberapa yang harus dipertimbangkan juga. Berikut kerugian yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman tidak menggunakan layanan cashless atau resi otomatis itu tadi. Yang pertama yaitu pilihan kurirnya akan sangat terbatas. Sampai hari ini itu hanya resi JNE reguler dan JNT reguler aja yang
masih support resi manual yang tidak otomatis itu tadi. Yang kedua yaitu nggak bisa ikut program free ongkir di Shopee, karena itu salah satu program yang menarik sekali untuk konsumen. Karena untuk ikutan free ongkir itu tadi, teman-teman harus mengaktifkan kurir resi otomatis. Jadi toko teman-teman kalau tidak mengaktifkan resi otomatis, tidak akan dapat jatah free ongkir. Jadi konsumen harus membayar ongkos kirimnya. Jadi bisa dibilang memang teman-teman mau nggak mau memang seharusnya mengaktifkan layanan resi otomatis itu. Tapi jangan khawatir, di modul ini teman-teman hanya cukup memahami apa sih resi otomatis itu. Tapi kedepannya di modul-modul selanjutnya teman-teman akan kami ajarkan bagaimana solusi dropship tapi tetap mengaktifkan resi otomatis.